lain bilang ke saya, bilang, Pak, kuat, rumah ini ada penghuninya. Waktunya itu di atas jam-jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 itu udah mulai gitu, kayak orang jalan dalam rumah. Gitu. Dia orang jalan, bunyi kayak sendal gitu, gitu. Nah, tiba-tiba ada lagi bunyi kayak orang keran air gitu. Nah, di dapur gitu. Habis itu mati sendiri. Kucing nggak pindah gitu. Nggak berpindah, tetap di tempat. Tiba-tiba menurut beliau, kan beliau turun dari motor. Belum sempat masuk motor. Maksudnya mau ngusir kucing. Beliau turun mau jalan ke sana, itu kucing itu tiba-tiba langsung berubah jadi menurut cerita beliau ya, ada 3 makhluk, tiga itu pegang tangan kiri kanan beliau, banting. Ada bom itu, kalau kamu mampu jinakkan itu bom, kita yang keluar dari rumah sini. Tapi kalau kamu nggak bisa jinakkan itu bom, kamu mati. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan Maria Francisca. Pada malam kali ini saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Beliau adalah Pak Yanto yang kemarin telah menceritakan pengalaman horornya. Yang belum menonton, silakan klik di deskripsi di bawah ini ya. Pemirsa yang berbahagia, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Nah, ini dia dengan Pak Yanto langsung. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, atau syukur dah. Pengalaman apa lagi nih yang akan diceritakan pada pemirsa kali ini? Saya punya pengalaman pribadi. Ini cukup angker, horor juga untuk diceritakan. Banyak sekali pengalamannya ini ya. Ini pengalaman selama hidup di kontrakan bersama keluarga. Oh, begitu. Terjadinya di tahun yang sama atau bagaimana itu? Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau yang saya ceritakan di awal itu kan 2003 ya. Iya, 2003. Ini kejadiannya 2006. Boleh diceritakan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman horor yang saya sendiri alami bersama keluarga saya, itu di rumah kontrakan. Di rumah. Kalau di cerita awal saya sebelumnya, itu di 2003 kan saya masih guru honor tuh. Iya, iya. Nah, ini ceritanya saya sudah PNS. Oh, begitu. Begitu saya pegawai, saya kemudian berpikir untuk cari rumah kontrakan. Tidak lagi hidup numpang di rumah kakek sama nenek. Begitu, biar mandiri. Iya, benar. Awal ceritanya, saya punya teman namanya, boleh saya sapa Pak Bas. Pak Bas. Halo juga Pak Bas. Mudah-mudahan bisa menyaksikan cerita ini. Pak Basri ini teman kerja saya, sama-sama guru. Di awalnya saya minta bantu beliau untuk cari rumah kontrakan. Dan akhirnya beliau kasih info ke saya bahwa ada satu kontrakan itu berada tepat di pusat kota Darubah, Morotai. Morotai sini. Mohon maaf, ini saya tidak boleh sebut di mana desanya. Oh iya, privasi gitu ya. Karena ini kontrakan yang menyangkut usaha orang ya. Betul, betul. Jangan sampai ada ketersinggungan atau apa. Cerita ini berawal di saat kita berdua mengecek langsung ke sana, dan saya memang tertarik dengan rumah itu. Tertarik saya ini karena rumah itu termasuk paling murah di tahun itu. Pada tahun itu? Iya.
Bayangkan saja siapa yang nggak tertarik dengan harga 1 tahun 1 juta. Ya, saya juga tidak menyangka kalau semurah itu. Itu komplit atau kosong? Memang kosong. Oh, kosong. Perabotnya kosong. Iya. Cuman rumah itu. Oh, rumah ya? Iya, rumah. Satu rumah itu boleh saya deskripsikan itu ada 3 kamar. Terus ada ruang tamu, los gitu. Iya. Nah, sama dapur. Itu selama 1 tahun? 1 tahun. 1 juta? 1 juta. Wah, iya kan? Murah sekali memang. Di balik, saya tidak tahu 1 juta ini ada apa. Begitu. Kok murah gitu. Iya, dari sekian kontrakan yang ada di pusat kota Darubah, Morota itu. Termasuk ini yang paling murah. Dan pastinya dong, tanda tanya. Iya, sudah begitu besar rumahnya. Wah. Luas. Jadi saya sudah tidak pikir panjang, langsung temui pemiliknya saat itu. Saya langsung melakukan negosiasi bersama Pak Bas, mendampingi saya, dan akhirnya deal. Saya bayar. Keesokan harinya kita mulai. Ya. Langsung pindah. Kita mulai pindah, packing semua perbekalan, perlengkapan kita semua yang dari kakek itu. Kita bawa semua ke rumah kontrakan. Di awal pertama kali masuk rumah itu, saya sama istri saya itu heran. Bagaimana? Nah, heran ini karena gini, rumah itu sepertinya tidak diurus gitu. Ya. Ada bercak-bercak banyak gitu. Kalau misalkan bercak-bercak itu semacam bercak darah, misalkan 1-2 sih tidak masalah. Tapi ini seluruh dinding itu ada bercak. Nah, bercak itu semacam bercak darah gitu. Iya. Termasuk di paling banyak itu di dalam kamar yang kita tempati, kamar keluarga di tengah. Apakah sebelumnya tidak mengecek dulu untuk ke dalam begitu? Saya tidak, di awal waktu deal itu saya tidak sepintas saja dari luar. Oh, karena begitu. Kaca kan dari luar sudah kelihatan. Oh, dah, boleh lah. Oke lah, boleh. Tidak sempat masuk ke dalam. Nah, itu. Sudah gitu, ya tidak terlalu kita tidak terlalu banyak pikir. Udahlah, kita mulai bersihkan semua isi rumah itu, mulai dari awal lagi kita benahi. Singkat cerita, mulai malam pertama kita bermalam, itu belum terjadi apa-apa. Masih kesannya biasa. Kemudian saya juga belum silaturahim sama tetangga-tetangga gitu, jadi belum ada cerita-cerita yang terkait dengan rumah itu. Oh iya. Pada satu hari di saat kejadian awal itu, nah ini saya itu kan ke sekolah nih Bu. Saya ke sekolah ngajar, terus pulang. Sesampainya di rumah itu istri saya itu ngomong ke saya, ayah tadi itu mobil, kan anak saya itu kan udah umuran 3 tahun. 3 tahun waktu itu. Kalau yang saya cerita di pertama itu kan usia baru 1 tahun, kurang lebih. Jadi dia 3 tahun itu udah punya mainan mobil-mobilan itu. Iya. Nah, mobil-mobilan trek gitu. Jadi kata istri saya, itu mobil itu ada yang dia bergerak sendiri gitu, jalan sendiri. Ya. Itu kejadiannya malam, siang? Siang. Oh, siang? Itu dia. Jadi itu mobil, menurut istri saya, ayah tadi
seperti ada yang mainin mobilnya Dede itu. Dede gitu. Aku kan nggak masuk logika kan. Ini mobil plastik, bukan mobil remote. Terus aku bilang, kamu halu kali gitu. Sudah dalam kamar kita lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba saja aku dengar. Nah ini kejadian ini, aku pasang telinga saya, ini benar, kayak seperti bunyi mobil yang berjalan gitu, krrrr, gitu. Di ruang tamu. Kebetulan mobil-mobilan itu ada di ruang tamu. Nah, di saat pertama kali aku lihat itu, waktu istri saya cerita itu, mobil itu kan posisinya di depan pintu masuk samping. Nah, terus kita lagi ngobrol gini, tiba-tiba bunyi suara mobil tuh dia jalan. Nah, merinding. Iya. Awalnya sih aku bilang dia halu, tapi aku sendiri dengar, dan begitu aku buka jendela. Bukan, kalau di pintu. Nah, kalau pintu sekarang kan nggak ada gorden ya, semacam kain kan. Aku buka pintu, kemudian ada kainnya, aku buka gini, itu mobil tadi yang tadinya di depan, itu sudah ada di depan saya. Pindah posisi. Udah ada di depan saya. Sementara di dalam rumah itu cuman kita berempat. Saya, istri saya, kemudian Dede, anak saya, dan ipar saya, adiknya istri. Kebetulan hari itu, siang itu, adik istri saya ini, ipar saya ini lagi keluar, jadi tinggal kita bertiga. Dede udah tidur, anak saya udah tidur. Jadi kita berdua itu antara percaya dan tidak percaya, tapi aku nyaksikan sendiri. Itu siang padahal ya? Siang. Itu kejadian pertama kali. Sampai aku tuh ngangkat itu mobil. Ya. Pokoknya antara masuk akal dan nggak masuk akal tuh aku pikir, ini mobil kok bisa jalan gitu. Siapa yang jalankan? Sementara mobil ini bukan mobil remote. Itu kejadian pertama. Ya, kemudian berjalannya waktu, saya ini kan mulai silaturahmi sama tetangga. Nah, kita mulai sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Memang ada gangguan-gangguan sih, kayak bunyi-bunyi, tapi kita pikir itu mungkin kucing. Lagi kayak bunyi-bunyi di dapur gitu. Biasa kalau piring gelas itu kan bunyi kayak gitu. Masih positif aja lah begitu. Masih positif. Aku setiap malam seperti itu terus, dan wah, ini kucing kali. Nah, satu ketika tetangga saya, boleh dibilang si A ya, sudah mulai akrab. Aku ya main ke rumahnya ya, terus cerita-cerita, terus dia langsung tanyakan ke aku gitu. Bagaimana tuh? Dia tanya, Pak, selama kontrak rumah itu aman? Aman. Kenapa masalahnya? Terada. Orang di sini kalau bilang terada kan tidak, tidak. Cuman tanya saja. Nah, ini rupanya ini si A ini, tetangga saya ini, dia lebih tahu keadaan rumah itu. Tapi dia saat itu belum cerita. Nah, kejadian yang kedua itu pada malam baru ini yang aku mulai sama istri aku mulai engah itu. Kejadian yang paling nampak jelas itu kok kejadiannya di malam-malam tertentu saja. Misalkan malam Senin, malam Kamis, sama malam Jumat. Itu paling
paling kita diteror. Untuk waktunya saat itu juga atau waktunya berpindah-pindah? Waktunya itu di atas jam-jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 itu udah mulai gitu kayak orang jalan dalam rumah. Gitu. Dia orang jalan, bunyi kayak sendal gitu, gitu. Nah tiba-tiba ada lagi bunyi kayak orang keran air gitu. Nah di dapur gitu, habis itu mati sendiri. Nah satu saat aku kan penasaran nih. Nah, sama si A lagi, aku bertanya gitu. Aku ingat nih, hari kemarin dia sempat tanya kan, nggak salah dong, aku balik bertanya. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Itu kalau tidak salah kita udah sekitar 2 minggu ya, 2 minggu menempati rumah itu. Kata si A, dia bilang, Pak Yanto, ini aku harus bilang ya, kasih tahu gitu. Ini rumah ini itu Pak Yanto tuh yang keempat. Nah, yang ngontrak gitu. Maksudnya yang ngontrak di rumah tersebut itu. Ini yang sudah keempat. Rata-rata yang pertama, kedua, ketiga itu nggak sampai 2 hari udah cabut. Ya, udah ambil kembali uangnya gitu. Udah cabut dari rumah. Udah keluar. Nah, ini karena Pak Yanto tanya, aku sampaikan cerita bahwa rumah ini, mohon maaf, rumah ini semenjak sebelum Pak Yanto masuk, ini kan lama nih kosong. Iya, kosong. Itu setiap malam kita dengar tuh, itu rame rumah itu, padahal kosong. Seperti ada penghuni gitu. Nah, itu tetangga saya cerita itu, si A itu. Aku di saat itu aku mikir bisa jadi karena malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Kalau malam-malam lain itu biasa saja. Tapi kenapa harus malam tertentu? 3 malam ini? Nah, aku kemudian berpikir ini mungkin tradisi orang kalau misalkan baru masuk rumah kan harus tahlilan ya, baca syukuran atau apa. Akhirnya di satu kesempatan aku minta ke keluargaku yang ada di Wawama untuk kita tahlilan gitu. Astagfirullah, mungkin aku lupa ya. Sebagai manusia biasa, kadang kita hilaf atau kita lupa, pamitan atau gimana. Akhirnya malam itu kita tahlil, kita baca syukuran apa segala. Di malam Jumat itu, begitu habis tahlilan, saya pikir akan sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Malah ibu, justru semakin kita diteror. Semakin kita diteror. Kejadian yang paling apa ya, paling sangat membuat kita semua ketakutan itu ada satu malam. Sebenarnya banyak sih kejadian itu banyak sekali, tapi ada beberapa saja yang aku cerita ya. Kejadian pertama kali itu yang paling kita takut itu malam itu kayak orang di dalam rumah nendang pintu kamar. Ya, pintu kamar kan aku tadi bilang pintu kamar kita kan 3 nih. Nah, itu kamar belakang kan kosong. Nah, kamar depan adik ipar saya, kemudian kamar yang kedua aku sama istri sama anak, dan yang satunya itu kosong. Itu kamar itu pintunya itu ditendang kayak didobrak gitu. Gitu. Kemudian bunyi kayak orang jalan gitu. Nah, itu kejadian itu pas di atas jam-jam 1 gitu. Aku masih ingat. Itu kadang seperti orang makan. Teng di dapur. Terdengar jelas itu? Terdengar jelas.
jelas banget. Dan aku sama istri itu kalau sudah malam Senin, malam Kamis, malam Jumat itu waktunya kita itu siap mental. Sama ipar saya. Iya. Tapi adik ipar saya ini dia kan tidur kan pakai headset tuh. Oh. Nah, dia pakai headset. Kemudian ada satu kejadian juga. Dia manggil istri saya, kan manggil Uni gitu. Aku dengar juga. Nah, terus aku bilang, jangan. Kalau orang di sini bilang kalau kita jangan buru-buru untuk menjawab. Karena nanti kalau menurut mitos katanya nanti kita sakit kalau belum tahu siapa yang manggil. Nah, kita berdua tuh bangun. Kita berdua bangun dan bangunkan tuh ipar saya. Tadi Ita panggil Uni, dia bilang, aku lagi dengar musik gitu. Dia kan kebiasaan kalau tidur malam selalu dengar musik. Jadi setiap malam begitu. Untuk malam yang tadi saya bilang itu. Pernah satu kali waktu itu anak saya itu si Dede ini itu panggil namaku, panggil ayah gitu. Tapi itu di siang hari. Aku lagi narik kan rumah itu di sampingnya kan, samping rumah kontrak itu ada sumur juga, sumur untuk buat mandi gitu. Aku lagi narik blok, tiba-tiba anak saya panggil. Aku masuk, ternyata dia tidur. Nah, aku tanya sama istri, tadi siapa yang panggil? Kita itu benar-benar dibuat bingung. Kadang aku panggil istri saya, kadang istri saya panggil aku gitu. Tapi kita udah biasa ya kalau saling manggil nama begitu itu sudah sering. Bukan malam saja tapi siang. Dalam rumah. Usil juga ya, berarti terbilangnya usil itu. Nanti ada cerita yang paling nanti sampai ke klimaksnya, yang sampai istri saya sakit. Itu berawal dari gangguan yang seperti itu. Nah, pada dalam waktu itu adik tidak merasakan apa-apa atau? Nah, itu anak saya itu kayak dia kayak seperti melihat sesuatu gitu. Kayak ada rasa, gimana anak-anak kalau melihat itu kan ada rasa takut. Ada juga kejadian yang tiba-tiba mereka lagi nonton televisi. Nah, ini kan di rumah, sedikit aku gambarkan, kalau rumah di bagian ruang tamu itu kan ada plafonnya. Tapi di dapur tuh belum dipasang plafon. Nah, televisi kebetulan menghadap ke sini. Mereka nontonnya ya menghadap ke arah dapur. Jadi kalau dari ruang tamu itu kan kelihatan langsung. Ya, kelihatan dari pintu itu, di atas pintu kan ada itu, ada angin-angin gitu. Nah, itu ibu apa tuh Bang yang terjadi? Itu mereka lagi nonton itu, tiba-tiba turun kain putih. Kain putih dari atas. Itu mereka langsung pada lari masuk ke kamar. Itu ipar saya, adik ipar saya itu ikut masuk di dalam kamar saya. Sakingan takutnya ya. Aku lagi di dalam kamar. Ada apa gitu. Itu ayah. Apa? Kain putih. Jadi turun, dia turun perlahan begini, terus tiba-tiba naik lagi. Gitu. Nah, aku memang nggak lihat karena aku di dalam kamar, tapi mereka bertiga itu lihat, termasuk Dede. Nah, sampai saat ini itu kalau aku tanya itu dia masih ingat, gitu, bahwa itu kejadian kain putih yang turun dari dapur tuh, dari atas. Naik lagi. Padahal usia 3 tahun tapi masih ingat ya? Dia masih ingat sampai sekarang. Sampai sekarang.
terlalu sering, karena terlalu sering, maka aku kemudian mencari pertolongan lah pada orang-orang yang menurut aku orang pintar. Kebetulan ada satu teman saya, guru, dia sedikit tahu soal itu dan boleh dibilang ya jago lah kalau berhadapan dengan ya hal-hal yang begitu. Pawangnya gitu. Ya pawangnya, boleh dibilang seperti itu. Tapi apa? Di saat dia menghadapi masalah rumah ini, dia nyerah. Ya, makanya aku cerita. Satu waktu kan aku berbagi cerita ke dia bahwa aku samaran namanya ya, samaran nama beliau, Pak In misalkan. Pak In, tolong bantu saya. Gimana? Saya ini baru masuk rumah kontrakan, udah mau masuk 1 bulan ini. Itu gangguan itu sudah di luar nalar, di luar logika, dan aku yakin ini ada hubungannya dengan makhluk halus. Iya itu. Nah kata beliau, oh insya Allah. Iya. Nah kita mulai buat janji nih. Dia bilang malam Jumat aku ke rumahmu. Singkat cerita, aku tunggu malam itu. Dia datang selepas Isya. Seperti biasalah orang pintar itu kan ya ada, dia mulai buat apa yang dia bisa ya. Aku temani. Di saat dia masuk itu dalam rumah itu, dia sudah seperti orang yang curiga dengan rumah itu. Tapi dia belum cerita ke aku saat itu. Dia mulai ambil kunyit gitu kan, pisau gitu. Aku suruh istri saya siapin semuanya. Nah mulai di sela-sela mulai dia kerja, baru memulai itu tiba-tiba saja kan tadi aku sudah gambarkan bahwa ruang tamu itu kan plafon. Iya. Nah tiba-tiba saja ada kucing hitam jatuh di depan kita, Bu. Itu aku dengan beliau itu saling bertetapan, heran gitu. Padahal plafon itu ya. Sampai lihat kalau ada lubang, ada celah barangkali. Iya, jatuh gitu. Ya, kucing mungkin lompat dari atas. Ini kita di tengah-tengah ruang tamu. Terus dari mana kucing tiba-tiba plak gitu. Merinding sekali itu. Kucing itu waktu dia jalan mau keluar pintu depan, itu dia berbalik, Bu. Berbalik dan menatap kita. Serem sekali. Nah, Merinding menatap aku. Aku kan langsung hus gitu. Hus, keluarlah kucing itu. Nah, sama ini aku pun juga merinding. selang berapa menit kemudian, beliau mulai bicara. Si Pak In. Pak ini itu. Pak In bilang ke saya, bilang, Pak, kuat, rumah ini ada penghuninya. Kata beliau begitu. Aku diam aja, Ustaz, tolong bantu saya. Saya bisa semampu Ustaz untuk biar sterilkan rumah ini, biar kita tenang tinggal di sini. Insya Allah, kata beliau. Udah, beliau mulai dengan ritualnya, dengan baca-baca. Selesai, beliau minta pamit pulang ke rumah. Dan kita pun tidur. Di malam itu, selepas beliau pergi, itu mulai udah lewat dari jam 12. Aku pikir insya Allah tidak terjadi apa-apa.
Ternyata di malam itu kita dibuat tidak bisa tidur sampai pagi. Iya. Itu ibu di bawah jendela itu, saya sama istri saya. Itu seperti ada anak kecil yang menangis. Terus lagi ini ketok-ketok. Kalau bisa dideskripsikan itu seperti dia ketok-ketok itu piring plastik. Gitu. Ting bukan piring plastik ya, tapi piring yang tek gitu. Tapi sambil nangis dia. Gimana anak yang menangis terseduh sedang gitu. Gitu. Lalu lalang di samping jendela kita. Jadi malam itu istri saya, ayah, sebisa mungkin kita baca-baca doa-doa. Ya kalau di dalam rumah tidak usahlah kita cerita lagi. Udah habis-habisan itu di dapur itu prung gitu. Seperti orang yang lagi marah. Keesokan paginya, aku kan ke sekolah. Sampai di sekolah, aku cari itu, Pak In nggak masuk. Nah, terus aku telepon. Diangkat sama istrinya. Assalamualaikum Bu, mohon maaf, ada Pak In. Ya, Pak Yanto. Pak In sakit. Astaga. Sakit gitu. Sakit. Kan perasaan aku kan semalam kan sehat gitu kan. Iya. Masa Bu sakit? Iya, nanti Pak Yanto kesini. Jadi pas, oh ya Bu, nanti insya Allah aku pulang sekolah, aku mampir ke rumah. Aku pulang sekolah langsung pulang ke rumah, aku singgah dulu ke rumahnya. Ibu tahu, beliau itu nggak bisa bangun. Parah sekali. Iya. Jadi aku disuruh masuk sama istrinya. Iya. Pak lihat saja. Pak In di dalam. Ibu, memangnya kenapa? Ada Bapak tiba-tiba sakit. Iya. Semalam itu kata ibu, semalam mungkin dari Pak Yanto ya. Iya benar, semalam kita di sana di rumah. Saya minta bantu Bapak untuk lihat rumah gitu. Iya, Bapak pulang dari rumah tiba-tiba jatuh di depan rumah. Nah, kita dalam rumah itu karena dengar bunyi, terus menurut ibu yang cerita ya, istrinya keluar ngangkat itu, Bapak sudah tidak sadar, langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Astagfirullah kataku, astagfirullah kok bisa begitu. Akhirnya si ibu bilang, ya Pak boleh masuk lihat. Kok masuk? Assalamualaikum Pak. Beliau nggak bisa bangun, cuman begitu. Jadi, tapi masih bisa bercerita, masih bisa ngomong, berbicara. Kata beliau geleng-geleng kepala dulu pertama. Beliau bilang sama aku, iya sih, memang ada lucunya juga. Karena orang sehebat, kalau di umur saya, beliau termasuk orang hebat. Orang hebat yang tadi ibu bilang apa, pawang yang bisa mengusir, bisa itu mensterilkan hal-hal yang sifatnya supranatural. Tapi di hari itu beliau ngomong ke aku gini, Pak Yanto, saya boleh saran, tinggalkan rumah itu. Tinggalkan rumah itu. Bahasanya itu. Terus aku bilang,
Pak, Bapak tolong tenangkan dulu. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya, iya, iya. Astagfirullah. Beliau bercerita. Beliau cerita ke aku kalau waktu pulang dari rumah, pas sampai, dia kan pakai motornya. Nah, pas mau masukin motornya ke dalam rumah, itu kucing yang tadi itu. Oh, yang jatuh itu. Ya, kucing hitam itu. Itu menghalangi jalan masuk dia. Jadi dia gitu. Kucing nggak pindah gitu. Nggak berpindah, tetap di tempat. Tiba-tiba menurut beliau, kan beliau turun nih, turun dari motor, belum sempat ngasih masuk motor, maksudnya mau ngusir kucing. Iya. Beliau turun mau jalan ke sana, itu kucing itu tiba-tiba langsung berubah jadi menurut cerita beliau ya, ada 3 makhluk, tiga itu pegang tangan kiri kanan beliau. Di situ beliau langsung tidak sadar. Nah, itu yang beliau cerita ke aku. Jadi seperti itu, Pak. Tolong, kalau bisa rumah itu tinggal segera keluar dari rumah. Ya udah, Pak, Bapak istirahat. Insyaallah Bapak sehat. Terus aku pamit pulang. Sampai di rumah, aku tanya ke istri aku, kira-kira masih kuat tidak kita tinggal di rumah sini? Karena ini saran dari Pak, kita harus keluar. Tapi aku tuh beruntung karena punya istri yang boleh dibilang sedikit kuat imannya. Begitu. Jadi dia juga mendukung saya. Kata istri aku, kita bertahan. Yakin bahwa tidak ada yang lebih kuat selain Allah. Semua kita ciptaan Allah. Kita nggak boleh takut sama yang namanya setan. Di situ aku Bismillah, lanjut lagi. Kita bertahan sampai masuk 2 bulan itu seperti itu. Aku tuh sampai stres. Itu adik ipar saya itu sampai nggak kuat, dia tuh langsung sakit. Karena dia juga diganggu kan. Iya. Pernah satu kejadian di siang hari, dia lagi masak ini, adik ipar saya di dapur. Nah, kalau rumah bagian ruang tamu sampai ke belakang kan ada turunan sedikit tangga. Aku sama istri duduk di situ. Dia masak menghadap itu kompor. Sambil masak, tiba-tiba saja, ini padahal kejadian ini siang loh. Siang padahal gitu ya. Aku tuh sampai, Masya Allah, ini teror sampai senyata kayak begini. Kebayang nggak kalau misalkan teror itu kan biasa, yang namanya setan biasa gelap, malam. Ini siang, Bu. Tidak takut matahari berarti. Mungkin aku cerita kayak gini, sebagian orang mungkin berpikir bahwa ini cerita ngarang atau apa. Tapi aku berani bersumpah, ini kejadian ini aku sendiri alami sama istri aku dan keluarga aku. Karena kan umumnya malam begitu ya, ini kenapa siang? Itu sampai nggak masuk logika. Itu kejadiannya, Bu. Aku sama istri kan lagi duduk menghadap ke dia. Itu tiba-tiba di samping kita ini kan tembok. Itu keluar batu. Batu sebesar ini. Tapi kayak seperti orang lempar gitu. Ke arah dia, ke arah ipar aku. Jadi untung saja ipar aku tuh langsung menghindar begitu. Waktu menghindar itu batu itu, aku lihat itu, aku sempat angkat itu batu, sempat angkat begini. Aku bilang, Masya Allah, ini apa lagi?
Akhirnya batu itu aku genggam, aku bawa keluar dan aku kubur, tanam dengan niat, ya Allah, kalau misalkan kita niat baik, mudah-mudahan ini yang terakhir. Kasih ibarat, kasih tanda ke kita kalau misalkan ini hal buruk, bisa kita keluar dari rumah ini. Dari kejadian situ adik ipar saya sakit. Oh iya. Sakit. Tapi itu mengenai adik ipar atau tidak itu? Tidak kena. Oh, karena dia sempat menghindar gitu ya. Jadi batu itu kena di tembok sebelah sana. Aku sempat ke sana ngangkat tuh batu. Iya. Nyata itu, nyata batunya. Nyata itu. Keluar dari tembok sini, arahnya ke sana. Aku berpikir, Masya Allah, banyak kejadian. Sampai satu waktu, aku tuh teringat kalau dulu mama saya, ibu saya pernah bercerita bahwa pernah sama kakek saya dulu di kebun. Ibu saya bercerita bahwa ada di sini dibilang suanggi ya, bunyi suanggi itu yang lagi di kebun. Terus kakek saya itu bilang ke ibu saya bahwa dia tunggu di sini. Kakek saya turun ke bawah karena rumah panggung kan, di kebun. Iya. Itu kakek saya itu, kata ibu saya, lihat di celah. Itu kakek saya ambil itu bara api, dia genggam, kemudian dia bacakan ayat, entah menurut ibu saya, dilemparkan itu ke bunyi suanggi ya, apa kalau kita di sini bilang suanggi. Itu lagi fluid, tiup-tiup gitu. Itu dilemparkan ke sana, ke mana sumber suara itu. Akhirnya percikan api itu kena. Kata ibu saya cerita. Paginya tetangga kebun ada anaknya datang. Kebetulan karena kakek saya ini kan imam, jadi dipanggil, Pak Imam, tolong lihat orang tua saya mungkin semalam ada bakar-bakar api, jadi terbakar, hangus gitu. Ibu saya ikut ke sana sama kakek saya, lihat itu udah jadi mayat, udah meninggal. Innalillahi. Udah kata kakek saya, ini udah meninggal, segera dibawa keluar. Si kembalinya dari tetangga kebun itu, kakek saya bilang sama ibu saya, tahu udah. Kakek saya, ibu saya kan masih remaja di saat itu. Tahu yang semalam itu. Itu orangnya. Iya, paham. Iya, paham. Jadi menurut ibu saya itu yang kakek lemparkan dengan bara api tadi mengenai itu adalah beliau. Wallahu alam. Iya, wallahu alam. Menurut kakek saya ke ibu saya bahwa itu orang yang soang gitu. Astagfirullah. Nah, aku teringat cerita itu. Iya, paham. Kembali lagi ke cerita, di rumah kontrakan. Iya, ke awal. Aku teringat cerita itu. Kemudian aku berinisiatif untuk temui kakek saya. Iya. Aku tanya, Tete dulu mama pernah cerita begini. Iya. Tete kasih ke aku gitu. Karena aku sudah
nggak kuat lagi untuk rumah sana, terlalu banyak gangguan. Siapa tahu doa Tete itu bisa aku gunakan untuk melindungi keluarga gitu. Singkat cerita kakek itu, oh iya kejadian itu gitu. Terus kakek bacakan ayatnya gitu, bacakan ayatnya, tapi beliau lupa. Nah, di tengah beliau lupa, ya namanya sudah orang udah tua ya. Iya dong. Udah tua, jadi nggak sampai selesai gitu. Akhirnya aku bilang sama kakek, nanti kalau kakek udah ingat lagi, aku balik lagi, minta ya. Atau mungkin bisa jadi karena mau membacakan rumah itu, jadi dibikin lupa begitu. Iya, ini ada hikmahnya. Ceritanya ada hikmahnya. Sampai aku temui ayat itu lengkap sempurna. Ada di satu kejadian yang saya tidak duga sama sekali. Mungkin pertolongan Allah juga ya. Jadi aku kembali ke rumah. Kejadian di minggu berikutnya, aku itu masih teringat-ingat dengan itu, cerita itu, cerita ibu saya itu. Nah, di minggu berikutnya aku sama istri saya itu, istri aku tuh ke kampungnya. Kita ke kampung itu, aku masih ingat tuh, malam Kamis, hari Kamis hari itu. Kamis. Malam Jumat berarti ya, begitu. Sebentar ini malam Jumat. Iya. Jadi kita ke sana itu malam Kamis, hari Kamis. Sesampai di rumah mertua saya, tanpa aku sengaja, aku tertidur, Bu. Aku tidur, terus ada bisikan, kamu coba buka laci meja. Ada sesuatu di situ. Jadi aku langsung kaget dan langsung aku ke sana buka laci meja. Itu ada satu lembaran. Ada satu lembaran kertas. Tapi tulisan itu tulisan Arab merah, warna merah. Aku baca di ujung atasnya itu tulisan Arabnya itu, nggak ada tulisan Indonesia, tulisan Arabnya itu doa Nabi Sulaiman. Gitu. Dari situ aku kan ingat yang beberapa minggu kemarin kan awal bacanya kakek itu aku ingat. Lah ini nggak sampai selesai aku langsung lipat, simpan, aku langsung keluar, ajak istri saya balik. Kita pulang sekarang. Kita pulang sekarang. Kata saya, ini baru jam 4. Udah pokoknya kita pulang sekarang. Jangan sampai kita kemalaman. Jadi waktu mau pulang ke rumah, itu singgah dulu di rumah kakek. Aku kemudian tanya lagi ke kakekku, Tete coba baca lagi. Terus aku bukakan. Sambil buka kertas itu. Buka kertas. Beliau baca, terus sampai di mana beliau lupa itu. Nah, aku coba untuk ingatkan, sambung gitu. Akhirnya berbarengan kita sama-sama. Kakek, Tete ikhlas ya, asik. Kamu dapat dari mana? Sudah, Tete ini mungkin bantuan Allah juga. Yang penting Tete ikhlas. Akhirnya udah jabat tangan, aku pulang ke rumah. Ini malam kejadian ini yang sangat aku tidak bisa lupa. Ngeri ya? Kejadian malam itu, aku bilang sama istri saya, kasih tidur anak secepatnya. Aku udah ada firasat buruk malam. Ipar aku itu, aku suruh gabung. Kamu jangan tidur di sana. Kamu tidur di sini. Di kamar tengah. Sama bareng-bareng kita sama-sama. Itu mulai maghrib itu, Bu, saya coba untuk menghafal. Saya coba pokoknya kerjaan saya itu cuman
penghafal. Iya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa hafal. Akhirnya satu kejadian, pas di jam 1 lebih, aku tuh sudah mulai ngantuk. Istri, anak, ipar semua di ipar sudah tidur, aku masuk. Baru aku tidur sekitar kurang lebih 1 jam, kejadian di jam 2 itu. Istri saya bangun. Ayah, dengarin. Baru bangun gimana? Nggak, belum terkumpul nyawa kan? Iya. Selang sekitar 2 menit, aku dengar suara perempuan ketawa halus, ketawa kuntilanak. Biasa kalau kuntilanak ketawanya seperti apa kita. Nah, terus di samping rumah aku itu kan ada pohon apa ya? Pohon Beringin kah? Bukan, pohon bukan. apa ya? Ubi ya, ubi karet. Kalau di sini bilang kasbi karet. Kalau di sini besar. Itu pohon itu tuh seperti ada yang mainin goyang-goyang gitu. Padahal nggak ada angin gitu, malam itu. Gitu. Nanti ketawa lagi gitu. Nah, terus ada bunyi apa? Burung gagak. Kok. Iya. Kok. Memang begitu. Beruntung istri juga mentalnya kuat ya. Begitu kuat. Mendengar dia tidak takut. Iya. Dia bangunkan aku. Dengar. Nah. Kalau aku itu sudah pingsan kayaknya. Iya. Tapi di dalam rumah tidak ada apa nama? Teror tidak ada, cuma di luar. Di luar itu. Kejadian itu. Nah, aku lagi pasang telinga dengar. Tiba-tiba itu di jendela itu. Gimana? Ini tanganmu sekilas. Aku sempat lihat, astagfirullah. Macam di film aja ya. Tangan itu pucat, kemudian ada panjang kukunya. Iya. Kan jendela kita ini kan ada pakai gorden, tapi nggak kayu, kaca. Kaca. Jadi kan aku lihat sepintas. Pas malam itu, aku tuh seperti ada yang nyuruh gitu ke belakang. Akhirnya aku ke belakang ambil air wudhu. Kemudian kejadian selanjutnya aku masuk, seperti ada yang mengarahkan aku gitu. Dalam bisikan itu seperti sholat. Kamu sholat hajat, aku sholat 2 rakaat. Itu gangguan itu makin menjadi-jadi. Di luar itu jendela tuh terus digaruk tuh, gitu, bunyi garukan. Akhirnya selesai aku sholat hajat, aku niatkan, insya Allah apa yang aku niatkan ini bisa Allah kabulkan. Ya, aku ingat kalau di kejadian di saat kakekku itu kan pakai bara api tuh. Aku insya Allah dengan syahadat insya Allah. Jadi malam itu aku selesai sholat, aku berdiri dan niatkan untuk dengan membaca la haula wala quwata illa billah sambil gores ke tembok. Pertama menghadap ke kiblat dulu karena jendelanya kan sebelah sini, jendela kamar. Terus aku berputar sama dengan gerakan yang sama. Pas sampai berhadapan dengan jendela, begitu aku tarik begini, langsung kayak orang kayak
cekik gitu. Itu malam itu tuh seperti angin ribut, tiba-tiba langsung bunyi pohon karet. Aku curiga pasti patah. Itu bunyi suara itu cekikan kuntilanak itu sambil terbang jauh. Nah, aku dalam hati, alhamdulillah. Aku bilang sudah tenang. Itu adik ipar saya dengan istri saya itu sampai gemetar kejadian malam itu. Aku pikir sudah selesai. Pas sudah jam 4 aku bilang udah kita tunggu subuh saja. Jadi aku sama kita bertiga mulai baru mau di atas, ibu tahu di atas seng ya, genteng kita itu seng. Itu seperti jatuh buah kelapa. Kaget gitu. Udah nggak bisa tidur lagi sampai bunyi tarhim di masjid. Tiba pagi, aku tuh bangun pagi, ternyata itu yang tadi tetangga saya si Pak In itu. Bukan Pak, yang tetangga saya si A ini. Oh iya. Itu sudah bangun juga. Terus dia lihat aku, dia panggil gitu. Terus aku sana, dia bilang, bagaimana Pak? Dia bilang, tadi malam bunyi apa? Ternyata dia dengar juga. Dengar. Dia bilang tadi malam itu kita juga tidak bisa tidur. Kata dia itu mereka juga di sebelah itu nggak bisa tidur. Itu bunyi kuntilanak, bunyi macam-macam. Sampai terakhir yang dia tanya itu semalam itu bunyi apa? Kedengaran seperti di atas seng rumah ini. Nah, dia tunjuk ke rumah kontrakan. Tentang itu yang aku mau tanya. Ternyata dengar juga, iya. Ngeri. Jadi memang kejadian itu, rumah itu di awal-awal itu sudah nggak bisa diceritakan lagi gimana. Sampai teman-teman aku itu aku panggil untuk main ke rumah. Kita main gaple di rumah itu. Tiba-tiba kita lagi main gaple di rumah itu kita kan main di teras. Itu kan kebetulan di dalam rumah itu kan istri saya itu kan jualan kios gitu. Ada taruh botol-botol aqua gitu. Itu jatuh, truk gitu. Seperti orang gitu. Aku cerita ini itu mungkin ada yang, tapi ada saksinya. Itu teman-teman aku tuh. Boleh Pak Toks ya, ada satu sudah meninggal, Pak Edo, ada Pak Aryo. Mereka semua saksikan. Bahkan mereka sempat bantu aku untuk kita sama-sama lah tawaf gitu. Ikutin kakek saya. Kakek saya aku panggil untuk kita tawaf rumah itu. Tetap nggak mempan, nggak bisa. Tetap saja ada kejadian. Ada, kita selalu teror. Akhirnya kembali lagi ke cerita yang tadi itu, yang bunyi itu. Terus satu malam aku bermimpi. Aku mimpi, di dalam mimpi aku tuh aku di rumah itu, tapi dihuni oleh banyak pasukan tentara. Di satu-satunya sipil cuma aku sendiri. Di dalam mimpi ya. Di dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi itu ada satu mungkin komandannya ya, bilang ke aku, kamu hebat. Dia bilang gitu. Kamu bagus, katanya. Kamu bagus. Berani nantang kamu. Asal kamu tahu ya,
kami yang duluan di sini. Asal kamu tahu ya, kami yang duluan di sini. Kamu kenapa nggak keluar? Asal kamu tahu ya, kami yang duluan di sini. Asal kamu tahu ya, kami yang duluan di sini. Dari rumah ini. Aku bilang ya aku di sini juga bayar. Ya tapi kami duluan. Iya, merasa Nah, terusik ya mungkin. kita itu dalam mimpi itu berdebat. Akhirnya dia bilang ke aku gini, oke gini, kamu boleh nggak? Dia kasih tantangan. Itu di belakang sana, itu ada bom. Dalam mimpi ada bom itu. Kalau kamu mampu jinakkan itu bom, kita yang keluar dari rumah sana. Tapi kalau kamu nggak bisa jinakkan itu bom, kamu mati. Tapi kalau kamu nggak bisa jinakkan itu bom, kamu mati. Kata dia begitu. Merinding. Dalam mimpi aku ke belakang. Oke, aku coba. Aku ke belakang. Memang benar, itu ada bom. Dalam mimpi aku lihat tuh ada menitnya itu. Biasa kalau bom yang mau meledak itu kan hitungan mundur kan. Dalam mimpi itu aku lihat tuh apa yang aku lakukan tuh tanpa sengaja. Aku bukan menjinakkan, malah aku masih koslet gitu. Ya namanya juga mimpi ya. Iya. Tapi aku nggak mati dalam mimpi itu. Tapi yang aku lihat itu ketika ledakan itu terjadi dalam rumah, mati semua, sisa dia dengan aku, si komandan yang tadi. Iya. Tapi hangus dia sebelah. Terus kata dia, oke, aku mengalah, aku keluar. Tapi ingat, kita belum selesai. Oke, aku mengalah. Aku keluar, tapi ingat, kita belum selesai. Masih tetap Kaget aku, terbangun dari mimpi. itu mimpi siang atau malam hari itu? Malam. Oh malam. Di malam. Heeh. Dan aku kaget di malam itu. Ya, menjelang subuh, aku langsung sholat subuh. Astagfirullah, ini kejadian apa lagi? Aku cerita ke kakek aku. Kata kakek aku, udah, itu kamu sudah berhasil untuk mengusir mereka dengan bantuan Allah. Jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat. Insya Allah kata aku gitu. Aku juga cerita itu aku ceritakan ke Pak In yang tadi. Maaf Pak In, aku nggak bisa keluar dari rumah itu karena istri saya itu tetap yakin bahwa kita bisa melawan. Dan aku cerita, terus beliau bilang, alhamdulillah kalau begitu, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan-pesan mereka. Akhirnya berjalannya waktu, saya pikir masih sudah selesai gangguan, tapi masih juga ada. Dan sekali waktu istri saya itu sakit. Istri saya sakit, masuk ke rumah sakit, dia dirawat. Dan di rumah tuh tinggal ipar saya sama yang dari kampung juga datang. Kampung istri saya datang temani ipar saya itu buat makan atau ngantar ke rumah sakit. Kita di sana juga selama beberapa hari diganggu. Sangat hebat gitu. Jadi pertama waktu masuk itu rumah sakit itu, nah ada pasien yang di sebelah keluarganya itu manggil aku gini, Pak sih. Mereka berdua sama istri itu gemetar. Nah istri saya itu udah dikasih masuk dalam kamar. Aku dipanggil itu.
saya sakit. Pak, maaf, Pak, kita mau kasih tahu. Bagi apa? Saya bilang apa? Tadi waktu Pak dan Ibu turun dari mobil, ya, itu ada babi yang ngikut dari belakang, yang ngikut kita. Tapi dia nggak sampai masuk kamar, cuman ngadap begini. Karena waktu itu kita ke sana itu udah malam, waktu masuk. Ini ceritanya waktu istri saya itu sakit itu sampai harus sebenarnya aku malam itu sebenarnya belum mau bawa sih, cuma tetangga ya maksa udah segera bawa gitu. Jadi maghrib itu kita ke sana, ke rumah sakit itu. Nah itu kejadian itu dilihat oleh pasien sebelah, kalau ada babi yang ngikutin kita, besar. Ternyata waktu kita di rumah sakit itu yang di rumah diteror, gitu, teror. Yang dikontrakan ya, itu. Ditelepon sama adik ipar saya, kakak tak kuat. Kenapa? Masih saja ini ada banting-banting ini. Panggil istri saya itu, padahal sudah di rumah sakit, tapi suaranya dipakai di kedengaran di rumah kontrak. Manggil ipar saya. Alhamdulillah beberapa hari kemudian istri saya sehat, kita keluar kembali ke rumah. Dan karena dekat kita, apapun yang terjadi, kita tetap bertahan di situ dengan tetap menjaga sholat seperti itu. Akhirnya mungkin capek juga ya, mungkin mereka capek juga. Bukan apa, tapi aku dengan sendirinya itu reda. Ini rumah ini sekarang sampai sekarang masih ada. Itu sampai berapa bulan tuh Bapak merasakan sudah tidak ada gangguan lagi begitu? Nah, kita diganggu itu hampir 3-4 bulan. 3 sampai. Nah, setelah kejadian yang tadi aku cerita, yang waktu bunyi itu sama mimpi aku itu. Nah, terakhir ibu masuk rumah sakit dan kita keluar itu sudah tidak ada lagi. Sudah mulai reda. Iya. Nah, mungkin karena kita keseringan ngaji ya. Yasinan gitu. Aku sering panggil teman-teman malam Jumat kita yasinan. Jadi dengan sendirinya menjadi tenang. Aku merasa lucu tuh, ternyata orang yang ketiga kontrak itu tidak jauh dia pindah dari kontrakan itu waktu diteror 2 hari, dia langsung ngambil kembali uangnya. Itu dia pindah nggak jauh dari rumah kontrakan aku. Waktu itu kita belum begitu akrab. Nanti sudah setelah kejadian, mungkin teman-teman aku bercerita ke dia. Iya. Terus dia satu waktu datang dan dia cerita ke aku bahwa, Pak, sebenarnya rumah ini itu sebelum bapak saya. Oh begitu. Iya. Dan saya itu baru 2 hari. Nah, baru 2 hari itu saya itu kejadiannya apa? Itu malam itu duk itu di ruang tamu tuh. Begitu dibuka pintu, pocong, Bu. Astagfirullahaladzim. Itu yang dia ceritakan. Kalau aku sih nggak lihat pocong. Tapi yang dia cerita ke aku itu ngeri. Itu Pak Mufti. Kalau Pak Mufti sempat dengar cerita ini. Halo juga Pak. Pak Uti ini dia sempat cerita seperti itu. Aku bilang ini sudah tenang dan insya Allah tidak terjadi lagi. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Alhamdulillah rumah itu menjadi kenangan tersendiri. Aku kalau ke kota sering lihat rumah itu aku teringat
kejadian. Iya. Nah sekarang rumah itu masih tetap dikontrakan, tapi udah bukan kontrak satu rumah, tapi dibuat kos-kosan. Oh begitu. Udah dipartisi kamar-kamarnya, semakin banyak di dalam. Nah seperti itu kejadian di rumah yang boleh dibilang rumah angker yang kita kontrak dengan keluarga saya. Kurang lebih kita tinggal di situ 4 tahun. 4 tahun. Wah. Berarti kan aku berhasil kan? Iya, berhasil bertahan. Berhasil bertahan, bukan berhasil mengusir mereka. Itu kehendak Allah semua. Cuman kekuatan aku dan spirit dari keluarga termasuk istri kuat menghadapi itu semua. Akhirnya kita sampai 4 tahun. Hebat itu. Dibandingkan yang ketiga sebelumnya itu cuma bertahan. Itu 2 hari, ada cuma 1 minggu. Gitu. Ya, menurut tetangga saya cerita seperti itu. Ya, tetangga rumah itu. Jadi udah sambil menunggu rumah kita selesai dibangun, pas 4 tahun kita pindah. Selama tahun ke tahun itu Bapak tidak ada cerita ke pemilik atau pemilik bagaimana menanyakan begitu? Aku sudah feeling mereka tahu juga. Iya. Mereka tahu juga karena ibu tahu kenapa yang di awal tadi saya bilang. Kenapa semurah itu? Iya kan? Nggak mungkin. Iya pasti. Kalau tuan rumahnya, pemiliknya nggak tahu, tidak mungkin dikasih murah. 1 juta 1 tahun. Di tahun 2006. Sementara yang lain itu udah 5 juta, ada yang 7 juta. Dikasih ke saya 1 juta. Memang yang kata teman saya yang sebelumnya juga sama 1 juta. Sama juga. 1 tahun, murah kan? Murah sekali ke situ. 1 tahun 1 juta. Aku nggak pernah bayangkan kalau 1 juta itu ternyata itu. Ada di balik cerita itu. Ada di balik 1 juta itu. Ya itu. Jadi misteri. Jadi kita nggak diceritakan dari awal, sudah terlanjur masuk, dan kemudian malu hati untuk minta kembali uang. Kemudian didorong juga dengan istri saya dan keluarga yang kuat mental, kuat ujian. Ya kita lalui itu dengan seperti air mengalir. Pasti pemilik, wih hebat juga nih orang. Allah. Sampai bertahan sampai 4 tahun begitu. Mohon maaf saya privasi soal di mana letaknya rumah ini, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Kalau sewaktu-waktu kalau ibu mau cari sumbernya, silakan, kan sekarang ada dijadikan kos-kosan. Boleh tanyakan ke yang sekarang ngekos di sana. Siapa tahu masih ada. Aduh, saya tidak perlu tahu deh dari cerita berapa aja kayaknya jadi sudah. Jadi seperti itu pengalaman yang bisa saya ceritakan di kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah berkunjung kembali ke studio kami, menceritakan hal-hal yang horor-horor tentunya. Iya, itu memang kejadian sangat saya tidak bisa lupakan. Kemudian apa nih pesan moral lagi? Iya, seperti biasa, hidup berdampingan. Kita juga harus yakin dan beriman bahwa yang namanya makhluk gaib itu kan ada. Kita harus banyak izin, harus banyak jangan takabur gitu. Kebetulan itu kan rumah itu mungkin apapun ya, mau rumah, mau apapun, gedung, mau apapun yang sudah ditinggal lama, pasti kan ada penghuninya gitu. Itu harus kita pamit, kita permisi, dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Itu saja barangkali. Oke, terima kasih Pak sudah berbagi pengalamannya. Ya pemirsa, sekian saja pengalaman dari Pak Yanto. Nah, untuk pemirsa semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.